でもそういった楽しいパビリオンになってます。でスタッフの明るさとかパフォーマンスの熱量、あと来場者との一体感、これらが融合して、常にもう入ったら笑顔とか笑い声で満ち溢れてる、そんな素敵なパビリオンになってます。Yuk gengs, meski World Expo Osaka Jepang sudah berakhir, tapi Pavilion Indonesia masih menjadi perbincangan di Jepang. Fenomena ini muncul karena kehebohan yang viral di media sosial, menjadikannya pavilion yang disebut-sebut sebagai tempat paling meriah di Expo. Daya tarik utama yang membuat Pavilion Indonesia viral adalah pertunjukan penyambutan yang unik dan penuh semangat. Staf pavilion yang dijuluki Girls Yoyaku Nashide menjadi sangat populer. Meskipun dengan bahasa Jepang yang masih terbata-bata, mereka berhasil menyampaikan pesan bahwa pengunjung bisa langsung masuk tanpa reservasi, sambil menari dan menyanyikan yel-yel Yoyaku Nashide Sugu Haireru dengan ceria. Kegembiraan para staf dan ajakan untuk bergabung ini sangat menarik perhatian di media sosial dan televisi. Kepopuleran Pavilion Indonesia semakin meluas setelah muncul di televisi, bahkan menarik perhatian publik figur Jepang seperti Matsuko Deluxe dan Murakami Shingo, yang sama-sama memuji dan menyatakan ketertarikan mereka untuk berkunjung ke Pavilion Indonesia. Kejutan lainnya adalah diputarnya musik-musik dari grup idola Jepang AKB48 di dalam pavilion. Hal ini mengundang rasa penasaran dari banyak pengunjung. Mengapa lagu AKB48 diputar di Pavilion Indonesia? Pencarian informasi ini kemudian mengungkap keberadaan JKT48, sister group AKB48 di Indonesia, yang secara tidak langsung meningkatkan popularitas JKT48 di Jepang. Selain kemeriahan staf, kualitas pameran di dalam Pavilion Indonesia juga mendapat pujian tinggi. Pameran menawarkan pengalaman budaya dan alam yang imersif melalui ruangan-ruangan tematik seperti ruang topeng, ruang hutan, dan pertunjukan wayang kulit. Banyak pengunjung menyatakan kekaguman dan keterkejutannya, seperti tidak menyangka ada hutan di dalam pavilion. Kombinasi dari kehangatan staf, semangat pertunjukan, rasa kebersamaan dengan pengunjung, dan kualitas pameran yang mendalam menjadikan Pavilion Indonesia tempat yang selalu dipenuhi senyum dan tawa. Ini adalah contoh luar biasa bagaimana budaya dan keramahan dapat menarik perhatian global dan menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi para pengunjung Expo. 今回は行けてないインドネシア館のお話でかなり話題になっているので取り上げてみようかなと思います。 SNS でも並んだ瞬間から楽しいっていうふうに絶賛されているのがインドネシアのパビリオンで、もう今や万博で一番乗りがいい場所というふうに言われるほどの人気になってるんですね。はい、でどんなところが人気かっていうと、呼び込みのパフォーマンスですね。私も映像を見たことあるんですけれども、予約なしガールズっていう風に呼ばれる方の呼び込みがとっても話題になってるんですよね。でそれはインドネシア館のスタッフの方がそんな風に呼ばれてるんですけど、日本語まだそんな慣れない日本語ではあるんですけど、予約なしですぐに入れるっていうことを踊りながら予約なし予約なしみたいな感じで歌いながら盛り上げる女性の方たちの映像を私も見たんですけど、そんな感じでぜひ入ってくださいっていうふうに入場を促す様子が私も SNS とかテレビで見てすごい楽しそうだなっていうふうに私もとても気にはなってたんですけど、これがとても今日本で話題になってます。でテレビでも紹介されてて、このテレビが紹介された番組に出ていたマツコ・デラックスさんも行きたくなったわっていうふうに言ってたりとか、村上信五さんも一番おもろいやんかみたいな形ですごくインドネシアのパビリオンを絶賛していたということです。で、テレビで紹介されたことで日本中にもたくさんインドネシアのパビリオンのことを知ってる方が増えて、X 旧ツイッターの方でもハッシュタグインドネシア館っていうのがトレンドになりました。日本人にとっても馴染みのある AKB48 の曲が流れてておっと思って足を止めた方もすごく多かったみたいですね。なんでインドネシア間で AKB の曲流れてるんだろうっていうふうに、疑問を持つ人がスマホとかで調べた結果、それでインドネシアの姉妹グループである JKT48 の存在を知ったという方もいらっしゃるみたいで、この万博きっかけで JKT の知名度が日本でも少し上がるっていうことがあったみたいです。で、8月17日なんですけど、
実はね JKT48 が万博に来たということで、来場者参加型のステージ、みんなで盛り上がれるようなステージもやっていて、万博でこんなに盛り上がる光景を見たのは初めてっていうふうに来て感動する方もとっても多くいるそうです。で、インドネシア館は展示のクオリティもすごく高くて、仮面の部屋とかジャングルの部屋で影絵芝居とか文化と自然を体感できるような空間が広がってます。まさか館内にジャングルがあるとはとか、仮面の造形が面白すぎるとか、そういった驚きとか感動の声も多数寄せられてます。でもそういった楽しいパビリオンになってます。で、スタッフの明るさとかパフォーマンスの熱量、あと来場者との一体感、これらが融合して、常にもう入ったら笑顔とか笑い声で満ち溢れてる、そんな素敵なパビリオンになってます。Nah, setelah Expo berakhir, suasana meriah itu ternyata tidak ikut padam. Justru, Pavilion Indonesia masih terus menjadi bahan pembicaraan di berbagai media Jepang. Banyak warganet yang mengenang momen saat berkunjung ke sana, membagikan ulang video-video lama, dan menulis kesan betapa menyenangkannya pengalaman di pavilion tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa daya tariknya bukan hanya karena viral sesaat, tapi karena benar-benar meninggalkan kesan yang mendalam. Di media sosial Jepang, banyak pengguna yang menulis bahwa mereka merindukan suasana ceria di Pavilion Indonesia. Bagi mereka, pavilion ini tidak hanya sekedar pameran budaya, tapi juga simbol dari keramahan dan energi positif yang jarang mereka temukan di tempat lain. Pihak penyelenggara Expo pun mengakui bahwa Pavilion Indonesia termasuk salah satu yang paling ramai dikunjungi selama acara berlangsung. Antrian panjang menjadi pemandangan sehari-hari. Namun meski pengunjung harus menunggu cukup lama, tidak ada yang terlihat bosan. Para staf selalu punya cara untuk membuat suasana tetap hidup, entah dengan bernyanyi, menari kecil, atau sekedar menyapa pengunjung dengan senyum lebar. Banyak pengunjung Jepang yang merasa terkesan karena atmosfer di Pavilion Indonesia terasa sangat berbeda. Mereka tidak hanya disuguhi pameran, tapi diajak merasakan pengalaman yang hangat dan akrab. Energi positif para staf berhasil menular dan menciptakan suasana yang seperti pesta budaya. Semua orang terlihat senang, bahkan pengunjung yang datang sendirian pun tidak merasa canggung. Keberhasilan ini menjadi contoh bagaimana interaksi sederhana bisa menciptakan dampak besar. Tanpa perlu kemewahan berlebihan, Pavilion Indonesia berhasil menarik perhatian karena ketulusan dan semangat dari orang-orang di dalamnya. Dalam situasi yang serba cepat dan modern, pendekatan seperti ini justru terasa segar dan berbeda. Yang menarik, beberapa media Jepang menyoroti kesuksesan Pavilion Indonesia sebagai bentuk keberhasilan diplomasi budaya. Mereka menilai bahwa Indonesia berhasil memperkenalkan diri melalui cara yang tidak formal, tapi sangat efektif. Dengan menampilkan keramahan dan kegembiraan, Indonesia menunjukkan sisi manusiawi yang hangat dan menyenangkan. Hal ini dianggap sebagai kekuatan yang tidak bisa dibeli dengan promosi besar-besaran. Setelah Expo selesai, beberapa staf juga sempat diwawancarai oleh media. Mereka menceritakan pengalaman di balik layar, mulai dari latihan setiap hari, menjaga semangat meski cuaca panas, hingga perasaan bangga ketika melihat antusiasme pengunjung. Cerita mereka membuat banyak orang semakin kagum, karena di balik keceriaan yang terlihat, ternyata ada kerja keras dan semangat yang luar biasa. Bahkan setelah mereka kembali ke Indonesia, dukungan dari masyarakat Jepang masih terus mengalir. Ini menunjukkan bahwa efek positifnya tidak berhenti di Expo saja, tapi juga mendorong ketertarikan nyata terhadap Indonesia sebagai negara. Di sisi lain, grup idola JKT48 juga mendapat perhatian lebih besar di Jepang setelah hadir di acara tersebut. Banyak orang yang baru mengetahui bahwa grup ini merupakan bagian dari keluarga besar AKB48, tapi dengan sentuhan khas Indonesia yang ceria dan hangat. Dari situ semakin banyak penonton Jepang yang mencari tahu tentang musik dan hiburan Indonesia. Efek domino ini membuat banyak pihak menyebut Pavilion Indonesia sebagai contoh nyata keberhasilan soft power. Tanpa perlu strategi rumit, Indonesia berhasil menampilkan diri sebagai bangsa yang ramah, bersemangat, dan terbuka pada dunia. Keramahan beras staf, kreativitas desain pameran, hingga kehadiran JKT48 yang membawa semangat anak muda, semuanya berpadu dengan sempurna. Bagi pengunjung Jepang, Pavilion Indonesia bukan sekedar tempat wisata budaya. Ia menjadi simbol tentang bagaimana energi positif dan ketulusan bisa menyentuh hati siapapun tanpa perlu bahasa yang sempurna. Mereka datang sebagai tamu, tapi pulang dengan perasaan seperti sudah berteman.
Fenomena ini juga menunjukkan bahwa dalam era global sekarang, pendekatan yang manusiawi dan menyenangkan bisa jauh lebih kuat daripada sekedar promosi formal. Dengan membangun hubungan emosional, Indonesia mampu menonjol di antara puluhan negara lain yang juga menampilkan kebudayaannya. Kesuksesan Pavilion Indonesia di Jepang menjadi bukti bahwa kebudayaan bukan hanya soal benda atau pertunjukan, tapi tentang energi yang dirasakan. Keramahan, keceriaan, dan semangat gotong royong yang dibawa oleh para staf mampu menembus batas bahasa dan budaya. Mereka tidak hanya memperkenalkan Indonesia, tapi juga memperlihatkan bagaimana bangsa ini mampu menyebarkan kebahagiaan dimanapun berada. Dan meski Expo telah usai, kisahnya masih terus hidup. Pavilion Indonesia kini dikenang sebagai tempat yang menghadirkan kehangatan di tengah suasana megahnya ajang dunia. Ia menjadi simbol bahwa keceriaan dan ketulusan bisa menjadi wajah terbaik dari sebuah bangsa. Dengan cara sederhana namun bermakna, Indonesia berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa keramahan adalah bahasa universal yang mampu membuat siapapun merasa diterima. Di antara hingar-bingar teknologi dan modernitas, Pavilion Indonesia tampil dengan cara yang berbeda. Tulus, hangat, dan apa adanya. Dan mungkin itulah alasan mengapa bahkan setelah Expo selesai, nama Pavilion Indonesia tetap hidup di hati banyak orang di Jepang.